Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldo Muhammad Rizky, NIM 1919163 dari program studi Informatika dan dari TPBC. Saya akan menjelaskan tentang integral fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Pecahan parsial. Integral berbentuk fungsi rasional, yaitu fx sama dengan px per qx. Px dan qx merupakan suku banyak atau dapat dituliskan menjadi fx sama dengan A0x pangkat n ditambah A1x pangkat n min 1 ditambah AN x n min n plus AN per B0xm plus B1xm min 1 dan seterusnya. Jika pangkat Px lebih besar dari pangkat Qx atau n lebih besar daripada m, maka dilakukan pembagian terlebih dahulu sehingga didapatkan bentuk integral fx dx sama dengan integral rx plus hx per gx dx, dengan rx merupakan hasil bagi px oleh qx dan hx gx adalah sisa pembagian dari pangkat hx dibagi pangkat gx. Jika pangkat px lebih kecil pangkat qx atau n lebih kecil dari m, maka penyelesaian integral tersebut bergantung pada faktor-faktor dari qx. Setiap suku banyak dengan koefisien real dapat dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor linear dan kuadrat sedemikian sehingga tiap-tiap faktor mempunyai koefisien real. Ada empat kasus dari pemfaktoran penyebutan Ada empat kasus dari pemfaktoran penyebut Qx. Yang pertama, faktor linear dan tidak berulang. Yang kedua, faktor linear dan berulang. Yang ketiga, faktor kuadrat dan tidak berulang. Yang keempat, faktor kuadrat dan berulang. Oke, dari kasus pertama, ada faktor linear dan tidak berulang. Misal, Qx A1x tambah B1 dikali A2x tambah B2 dan seterusnya, maka Px per Qx sama dengan A1 per A1x B1, maka Px per Qx sama dengan A1 per A1x plus B1 ditambah A2 per A2x plus B2 dan seterusnya. Dengan A1, A2, dan A seterusnya adalah konstanta yang akan dicari. Contoh soalnya ada di bawah ini. Di sini soalnya integral 1 per 4x kuadrat min 9dx. Selanjutnya kasus kedua adalah faktor linear dan berulang. Misal, Qx sama dengan AIX plus BI pangkat P, dengan P merupakan B plus. Maka, Px per Qx sama dengan A1 per AIX plus BI pangkat P, ditambah A2 per AIX plus BI pangkat P min 1 dan seterusnya, hingga AP per AIX plus BI. Dengan A1, A2, AP min 1, dan AP konstanta yang akan kita cari. Contohnya, di sini ada contoh soalnya integral dari 1 per X pangkat X tambah 2 kuadrat dikali X min 1 dx. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan min 1 per 3, B-nya min 1 per 9, dan C-nya 1 per 9. Sehingga ketika dimasukkan, akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya ada faktor kuadrat dan tidak berulang. Misal, Qx sama dengan A1x kuadrat ditambah B1x tambah C1 dikali A2x kuadrat ditambah B2x plus C2. Misal, Qx sama dengan A1x kuadrat plus B1x plus C1 dikali A2x kuadrat plus B2x plus C2 dikali seterusnya hingga ANX kuadrat plus BNX plus CN. Maka Px per Qx sama dengan A1x plus B1 per A1x kuadrat plus B1x plus C1 ditambah A2x plus B2 per A2x kuadrat ditambah B2x ditambah C2 dan seterusnya hingga ANX plus BN per ANX kuadrat plus BN plus CN.
dengan A1, A2, dan seterusnya, B1, B2, dan seterusnya merupakan konstanta yang akan dicari. Contoh soalnya ini ada integral 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 dx. Kasus keempat ada faktor kuadrat dan berulang. Misal Qx sama dengan A1x kuadrat plus B1x plus C1 pangkat P, maka Px per Qx sama dengan A1x plus B1 per AIx kuadrat plus BIx plus CI pangkat P ditambah A2x plus B2 per AIx kuadrat plus BIx plus CI pangkat P min 1 seterusnya hingga AP-1x plus BP-1 per AIx kuadrat plus BIx plus CI pangkat 2 ditambah APX pangkat APX ditambah BP per AIx kuadrat plus BIx plus CI dengan A1, A2 hingga seterusnya AP-1 dan AP dan B1, B2 seterusnya hingga BP-1 dan BP konstanta yang akan kita cari. Di sini ada contoh soalnya, yaitu integral dari 6x kuadrat dikurang 15x ditambah 22 per x plus 3 dikali x kuadrat plus 2 pangkat 2 dx. Selanjutnya adalah integral fungsi rasional yang membuat sinus dan kosinus. Bila integral merupakan fungsi rasional yang membuat suku-suku dari sin dan cos, maka akan lebih mudah bila dikerjakan menggunakan substitusi, yaitu U sama dengan tan x per 2 dengan batasnya min pi, x lebih besar dari min pi, dan x lebih kecil dari pi. Integral ditransformasikan ke dalam fungsi rasional dari U dan dikerjakan sebagaimana metode pecahan parsial di atas. Keseluruhan dari bentuk yang akan disubstitusikan ke dalam integral dapat diperhatikan pada slide berikutnya. Di sini ada contoh soalnya dari U sama dengan tan x per 2, maka cos x per 2 sama dengan 1 per secant x per 2 atau sama dengan 1 per akar dari 1 plus tan kuadrat x per 2 dan sama dengan 1 per akar kuadrat dari 1 plus u kuadrat. Dan sin x per 2 sama dengan tan x per 2 dikali cos x per 2 atau sama dengan u per akar kuadrat dari 1 plus u kuadrat. Jadi, sin x sama dengan 2u per 1 plus u kuadrat dan cos x sama dengan 1 min u kuadrat per 1 plus u kuadrat. Dan x per 2 sama dengan tan min 1u. Atau dx sama dengan 2 per 1 plus u kuadrat du. Dan ada satu contoh lagi bisa kita lihat di sini. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Bila ada yang kurang paham, mohon dimaafkan. Kurang lebih saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Arianti dengan NIM 01191003 dari Prodi Fisika, khususnya kelas TPBC dari kelompok 3 Kalkulus 2. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang integrasi fungsi rasional dengan pecahan parsial. Dapat dilihat pada slide berikutnya. Integral fungsi pecahan atau fungsi rasional itu merupakan fungsi yang berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebut berupa fungsi polinomial Px per Qx dengan Px dan Qx masing-masing berderajat M dan N, di mana M-nya kurang dari N. Teknik pengintegralan pada fungsi rasional didasarkan dengan penguraian bentuk Px per Qx menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dapat dilihat pada contohnya. Di set
ada contoh integral 2x plus 1 per x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 dx. Pada integral seperti ini tidak bisa dikerjakan dengan integral biasa. Jadi cara pertama yang harus dilakukan yaitu memfaktorkan penyebutnya sehingga menjadi integral 2x plus 1 per x min 1 dikali x min 2 tukur dx. Setelah difaktorkan, dapat disederhanakan kembali menjadi integral a per x min 1 dx ditambah integral b per x min 2 dx. Untuk mencari a dan b, dapat digunakan konsep kesamaan polinom, seperti 2x plus 1 per x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan a per x min 1 ditambah b per x min 2. Sehingga jika digunakan konsep kesamaan polinom menjadi a dikali x min 2 ditambah b dikali x min 1 per x min 1 dikali x min 2. Menurut konsep kesamaan polinomial, jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka suku-suku sejenisnya adalah sama. Setelah dikalikan, kedua ruas tersebut dapat diperoleh menjadi a plus b dikali x dikurang 2a dikurang b, sehingga mendapat persamaan yaitu a plus b sama dengan 2 dan persamaan kedua min 2a dikurang b sama dengan 1. Sehingga ketika dicari nilai a dan b diperoleh min 3 dan b 5, sehingga dapat disubstitusikan pada bentuk yang tadi. Integral 2x plus 1 per x kuadrat min 3x plus 2 dx sama dengan integral a per x min 1 dx ditambah integral b per x min 2 dx menjadi integral min 3 per x min 1 dx ditambah 5 per x min 2 dx. Kemudian gunakan teknik pengintegralan substitusi untuk menyelesaikan integral tersebut. Misal, u sama dengan x min 1, sehingga du-nya sama dengan dx. Misal, v sama dengan x min 2, sehingga dv sama dengan dx. Jadi, integral 2x plus 1 per x kuadrat min 3x plus 2 dx sama dengan integral min 3 per x min 1 dx ditambah 5 per x min 2 dx menjadi integral min 3 per u du ditambah integral 5 per v dv. Hasilnya min 3 ln u plus 5 ln v plus c. Kemudian disubstitusikan u dan v-nya tadi. Sehingga min 3 ln buka kurung x min 1 tutup kurung ditambah 5 ln buka kurung x min 2 tutup kurung plus c. Sehingga hasilnya menjadi ln buka kurung x min 2 tutup kurung pangkat 5 per buka kurung x min 1 tutup kurung pangkat 3 plus c. Kemudian ada contoh yang kedua, bisa dilihat integral dari x pangkat 3 dikurang 1 per x pangkat 3 plus x dx. Dalam hal ini px nya
yaitu X pangkat 3 dikurang 1, dan Qx-nya X pangkat 3 ditambah X. Masing-masing merupakan fungsi polinomial berderajat 3. Berikut ada penyelesaiannya. Jadi, integral X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 3 plus X dx menjadi integral buka kurung 1 ditambah min 1 per X ditambah X dikurang 1 per X kuadrat plus 1 tutup kurung dx. Jika disederhanakan menjadi integral 1 dx plus integral min 1 per X dx ditambah integral X min 1 per X kuadrat plus 1 dx. Kemudian disederhanakan lagi menjadi integral 1 dx dikurang integral 1 per X dx ditambah integral X per X kuadrat plus 1 dikali D buka kurung X kuadrat tambah 1 tutup kurung per 2X dikurang integral 1 per X kuadrat plus 1 dx. Lalu menjadi integral 1 dx dikurang integral 1 per X dx ditambah setengah integral D buka kurung X kuadrat plus 1 tutup kurung per 2X dikurang integral 1 per X kuadrat plus 1 dx. Sehingga diperoleh hasilnya X dikurang ln X ditambah setengah ln X kuadrat plus 1 dikurang tan min 1X plus C. Ya, sampai situ saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandani Imania Ramadhani dengan NIM 11191039 dari kelompok 3 Kalkulus TPBC. Integrasi fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Contoh-contoh fungsi rasional sebagai berikut. Fx sama dengan 2 per X plus 1 pangkat 3. Gx sama dengan 2X plus 2 per X kuadrat min 4X plus 8. Hx sama dengan X pangkat 5 plus 2X pangkat 3 min X plus 1 per X pangkat 3 plus 5X. Pengertian integral parsial. Integral parsial adalah suatu cara untuk menaikkan pangkat suatu bilangan dua perkalian fungsi yang berbeda, sehingga fungsi bilangan tersebut dapat menaikkan pangkatnya atau diintegralkan. Integral parsial dihubungkan dengan fungsi bilangan U dan dv, yang fungsi tersebut akan dikali dan diintegralkan sesuai dengan aturan rumus integral parsial. Integral parsial memiliki cara khusus di mana dua bilangan fungsi dari U dan dv akan dihitung untuk mencari penurunan pangkat dari U atau biasa disebut du, dan mencari kenaikan pangkat dv atau biasa disebut v. Bilangan fungsi-fungsi di atas memiliki hubungan yang sangat penting dalam integral parsial. Integral parsial ditandai dengan adanya fungsi yang jika diturunkan terus akan bernilai 0, sehingga dalam hal ini hanya sebagian fungsi saja yang diintegralkan sedangkan yang lain diturunkan. Integral parsial digunakan ketika integral suatu fungsi tidak dapat diturunkan atau diselesaikan dengan metode anti turunan sesuai definisinya. Saat mengerjakan integral parsial, kita perlu memilih fungsi U yang tepat dengan syarat U diturunkan hasil turunnya akan lebih sederhana dari U sendiri. Contoh-contohnya untuk turunan di bawah ini. Turunan U di atas akan digunakan dalam rumus integral parsial, yaitu integral U dv sama dengan U kali V minus integral V du, dengan U sebagai fx dan du sebagai fx aksen. Untuk fungsi V dan dv, dalam soal kita memilih fungsi dv dengan syarat dv diintegralkan sehingga berbentuk V. Contoh-contohnya untuk integral di bawah ini.
Setelah menemukan turunan U menjadi DU dan integral dV menjadi V, nilai akan siap dimasukkan ke dalam rumus integral parsial. Integrasi pecahan rasional menggunakan metode pecahan parsial. Perhatikan fungsi rasional berikut. Fx sama dengan Px per Qx, dengan P dan Q adalah polinom. Fungsi P dan Q adalah fungsi rasional sejati, bermakna bahwa derajat membilang lebih kecil daripada derajat penyebut. Ingat kembali bahwa Px sama dengan An x pangkat n plus An minus 1 x pangkat n minus 1 hingga seterusnya dengan A tidak sama dengan 0, maka derajat P adalah n dan kita tulis dek P sama dengan n. Jika F tak sejati atau tak wajar, yakni dek P lebih besar sama dengan dek Q, maka sebelumnya harus mengambil langkah awal yaitu dengan membagi Q dan P sampai sisa Rx diperoleh sedemikian rupa, sehingga dek R lebih kecil dek Q. Hasil pembagiannya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan Px per Qx sama dengan X plus Rx per Qx dengan S dan R adalah polinom. Dapat ditunjukkan bahwa sembarang polinom Q dapat difaktorkan sebagai hasil kali faktor linear berbentuk AX plus B dan faktor kuadratik yang tak dapat diuraikan berbentuk AX pangkat 2 plus BX plus C dengan B kuadrat min 4AC minus B kuadrat minus 4AC lebih kecil dari 0. Dinyatakan fungsi rasional sejati Rx per Qx sebagai jumlah dari fraksi parsial berbentuk A per AX plus B pangkat I atau AX plus B per AX kuadrat plus BX plus C pangkat J. Penyebut Qx adalah hasil kali faktor-faktor linear yang berbeda, dapat dituliskan sebagai berikut. Qx sama dengan A1x plus B1 dikali A2x plus B2 hingga seterusnya. Tanpa ada faktor berulang, dalam hal ini, teorema pecahan parsial menyatakan bahwa ada konstanta A1, A2, A3 hingga seterusnya, sehingga Rx per Qx sama dengan A1 per A1x plus B1, A2 per A2x plus B2 hingga seterusnya. Contoh soal. Tentukan integral dari 2x plus 2 per x kuadrat min 4x plus 8 dx. Pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu. Yang kita misalkan di sini adalah x kuadrat min 4x plus 8 sebagai u. Lalu kita turunkan menjadi du per dx sama dengan 2x min 4. Sehingga kedua ruas dikali dengan dx. Atau istilahnya dipindah ruaskan. Sehingga didapatkan du sama dengan 2x min 4 dx. Lalu, kita tuliskan integral tersebut sebagai jumlah dua integral. Yaitu integral 2x min 4 per x kuadrat min 4x plus 8 dx ditambah integral 6 per x kuadrat min 4x plus 8 dx. Jika 2x min 4 dan 6 dijumlahkan, maka akan menghasilkan 2x plus plus 2. Ini untuk memisalkan du-nya. du sehingga integral 2x min 4 per x kuadrat min 4x plus 8 dx didapatkan ln x kuadrat min 4x plus 8. Lalu dicari integral 6 per x kuadrat min 4x plus 8 dx. 6 keluar dari integral sehingga didapatkan 6 integral 1 per x kuadrat min 4x plus 8 dx.
Lalu kita mencari integral dari 1 per x kuadrat min 4x plus 8 dx. Integral 1 per x kuadrat min 4x plus 8 dx sama dengan integral 1 per x kuadrat min 4x plus 4 plus 4. 8-nya kita bagi 2 hingga mendapatkan 4 dan 4. Integral sama dengan integral 1, lalu ini dijadikan pangkat sehingga didapatkan integral 1 per x min 2 pangkat 2 plus 4 dx, sehingga hasilnya 1 per 2 tangen pangkat minus 1 x min 2 per 2 plus c, sehingga didapatkan integral 2x plus 2 per x kuadrat min 4x plus 8 dx sama dengan ln x kuadrat min 4x plus 8 plus 3 tangen pangkat minus 1 x min 2 per 2 plus k atau konstanta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho dengan NIM 01191015 Prodi Fisika. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang integral parsial di kalkulus 2. Teorema dasar. Berdasarkan pada pengintegralan rumus turunan hasil dua kali fungsi, jika U dan V adalah fungsi X yang dapat didiferensiasi, maka D buka kurung UV tutup kurung sama dengan U dV plus V du, dan U dV sama dengan D buka kurung UV tutup kurung kurang V du. Maka didapatkan perumusan integral, yaitu integral U dV sama dengan UV kurang integral V du. Baik, di sini sudah ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu integral x sin x dx. Untuk menyelesaikan soal integral seperti ini, maka kita misalkan U sama dengan X dan dV sama dengan sin X dx, maka du sama dengan dx dan V sama dengan integral sin X dx sama dengan min cos X. Dengan menggunakan rumus integral U dV sama dengan U kali V kurang integral V du, sehingga diperoleh integral x sin x dx sama dengan x buka kurung min cos x tutup kurung kurang integral cos x dx. Lalu min x con x plus integral cos x dx, maka didapatkan hasil min x cos x plus sin x plus c. Di sini kita lakukan pemisalan lagi seperti soal sebelumnya, yaitu E pangkat X kita misalkan sebagai U, sin X dx kita misalkan sebagai dV, E pangkat X dx kita misalkan sebagai du, dan min cos X kita misalkan sebagai V. Maka menjadi integral E pangkat X cos X dx sama dengan min E pangkat X cos X plus integral E pangkat X cos X dx. Dalam soal ini kita memerlukan penerapan integral parsial dalam integral kedua, yaitu integral E pangkat X cos X dx. Kita misalkan lagi EX kita misalkan U, cos X dx kita misalkan sebagai dV, E pangkat X dx kita misalkan sebagai du, dan sin X kita misalkan sebagai V. Sehingga didapatkan hasil integral E X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X kurang integral EX sin X dx. Bila hasil ini disubstitusikan pada hasil pertama, didapatkan
integral EX sin X dx sama dengan E pangkat X cos X tambah EX sin X kurang integral EX sin X dx. Maka menjadi 2X integral EX sin X dx sama dengan E pangkat X cos X tambah EX sin X tambah C. Maka didapatkan hasil integral E pangkat X sin X dx sama dengan setengah EX buka kurung cos X plus sin X tutup kurung plus sin X tutup kurung plus K. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.